Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh bersama jajaran DPP menerima kunjungan persahabatan dengan Mas Agus dari Partai Demokrat dengan kawan-kawan. Dalam pertemuan tadi hal yang dibicarakan. Pastinya karena yang ketemu adalah Ketua Umum Partai, pasti berbicara tentang bicara tentang politik kebangsaan. Nah, tentang hal-hal lain mungkin Mas Agus yang akan secara rinci apa aja hal penting yang dibicarakan antara dua ketua umum. Tapi pastinya bahwa pertemuan hari ini tidak jauh-jauh bicara tentang hal-hal yang politik, karena ini bukan LSM, ini partai politik. Saya bersyukur hari ini dan tentunya bergembira bisa menyambung silaturahim dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh, dan jajaran diri masukan-masukan dari Bapak Surya Paloh sebagai pemimpin politik dan juga yang telah malang melintang di dunia politik, bukan hanya sebagai politisi tapi juga sebagai negarawan. Dan tentunya dalam kesempatan yang sangat baik tadi, suasananya cair, penuh dengan kekeluargaan karena teman-teman cukup banyak memiliki rekam jejak sejarah. Ya. Pak Surya juga bersahabat dengan Pak SBY dan memiliki berbagai kebersamaan selama ini. Dengan demikian, saya sangat menikmati apa yang tadi kita bicarakan. Ada 3 hal utama tentunya. Yang pertama, kita berbicara tentang demokrasi dan masa depan demokrasi di Indonesia. Artinya terhadap sejumlah isu belakangan ini yang menjadi sorotan luas rakyat Indonesia tentang isu penundaan pemilu dan juga ancaman lain yang bisa mengorbankan semangat demokrasi dan juga amanah reformasi. Yang kedua, kita juga berbicara tentu bagaimana sama-sama kita berpikiran terbaik, mencari solusi agar masyarakat kita juga hari ini bisa pulih dan segera bangkit dari pandemi, terutama dalam aspek ekonomi dan sosial. Dan yang terakhir, tentu tadi disampaikan oleh beliau adalah bagaimana melihat politik ke depan. Berbicara pemilu 2024 tentunya tidak terlepas dari seberapa baik komunikasi yang dijalankan antar partai politik. Dan Nasdem serta Demokrat tentunya memiliki cita-cita juga. Ya, sama-sama ingin sukses dalam pemilu, kita sama-sama ingin meningkatkan elektoral ya secara umum, suara ataupun kursi di parlemen, DPR RI maupun DPRD provinsi kabupaten kota, Dan kita sama-sama menang. Dan ingin juga sama-sama menang. Nah, ini juga merupakan sebuah, artinya kami bersepakat bahwa kita ingin mencapai tujuan besar. Kita ingin sukses dalam pemilu, termasuk juga jika ada jalan dan peluang bagi Nasdem dan Demokrat untuk memiliki peran-peran yang strategis dan besar ke depan. Jadi itu semua yang menjadi bahan diskusi dan mudah-mudahan, dan tadi sudah sepakat bahwa ini bukanlah pertemuan pertama dan terakhir, tetapi akan lebih Memperseringkan. Sering lagi ya Pak ya, supaya lebih saling mengenal, chemistry-nya juga terus terbangun dengan baik, dan sekali lagi kami bersahabat. Kami bersahabat dalam demokrasi yang luas ini. Tadi juga Pak Surya Paloh sering mengatakan bahwa tentu dalam hal-hal tertentu ada perbedaan-perbedaan, tetapi jauh lebih banyak kesamaannya, jauh lebih banyak hal yang bisa kita cari titik temunya. Jadi saya terima kasih. Berbicara kemungkinan koalisi juga untuk pilkada dan pilpres gitu ya, Gus ya, membentuk koalisi.
Ya, salah satunya tentu berbicara pemilu 2024 kan tidak akan terlepas dari pembahasan bagaimana peta konstelasi dan juga opsi-opsi koalisi. Tentu, saya rasa ini yang selalu juga menjadi perhatian dari semua parpol, termasuk Nasdem dan Demokrat. Karena kita tahu berbicara peta politik tersebut tidak terlepas dari realitas presidential threshold yang hari ini 20%. Nah, Nasdem tentu punya kekuatan, Demokrat juga demikian punya kekuatan tersendiri. Kita cari ruang kolaborasinya. Itu yang kita sedang terus bahas, dan juga sekali lagi diskusi ini masih cukup panjang dan cair, dinamis. Tadi beliau juga pesan bahwa kita tidak perlu melihat ini di hari ini, tetapi juga ada momentum-momentum dan peluang-peluang yang terus kita lihat dan kita ikuti bersama. Mas, soal penundaan pemilu tadi pembahasannya seperti apa, Mas? Mengingat kan isu ini juga digulirkan oleh partai-partai yang mendukung pemerintah gitu. Saya pikir kami tegas dan sepakat tadi ya, berbicara pelanggengan kekuasaan dengan cara penundaan pemilu itu ya tentu tidak bisa diterima dengan akal sehat, dan itulah mengapa sejak awal kami tegas. Ya, saya yakin Nasdem dan Demokrat juga punya sikap yang sama, tegas dalam arti jangan kemudian diarahkan seolah-olah bisa dengan cara mengutak-atik konstitusi. Konstitusi memang milik kita semua, tidak ada larangan ini dan itu, tetapi juga jangan semangat perubahan konstitusi atau amandemen tadi diarahkan pada hal-hal yang bisa melabrak semangat konstitusi itu sendiri. Dan saya ada arahan nggak ke fraksi DPR dan MPR gitu untuk menolak? Ada arahan khusus nggak dari Mas Ahaye untuk? Oh, kalau kami ya jelas di sini ada amandemen, di sini ada Pak Beni Kaharman ini sebagai ketua fraksi Partai Demokrat di MPR RI, jelas instruksi dari ketua umum partai untuk menolak itu. MPR, Mas? MPR betul, di DPR RI maupun di MPR RI. Mas, terkait koalisi, apakah Demokrat buka peluang koalisi dengan Partai Nasdem? Buka peluang? Sangat terbuka, artinya sekali lagi inilah bagian yang terus kita bicarakan, dan sangat terbuka peluang-peluang seperti itu. Yang penting tanpa ada keterburuan, kita ingin sekali lagi sama-sama fokus, karena tadi tidak bisa kita hanya berbicara atau terlalu berandai-andai. Yang paling penting tadi sepakat juga Nasdem dengan Demokrat ini fokus pada upaya memperkuat struktur mesin partai masing-masing, karena kita juga punya target-target yang diamanahkan. Tentunya para kader ingin juga sukses dalam pemilihan anggota legislatif. Nah, kemudian peluangnya seperti apa, itulah yang harus terus kita diskusikan. Kalau untuk figur capres mungkin ada pembicaraan juga tadi, Mas? Belum. Kita tidak ingin mengunci atau mempersempit diskusi, karena sekali lagi masih sangat terbuka dan cair. Kami hanya ingin sama-sama sharing ya, bahwa kita punya tujuan tadi, elektoral kita meningkat. Mudah-mudahan dengan semakin kuat posisi kita di parlemen juga akan semakin baik ke depan. Sedangkan untuk komposisi dari koalisi secara spesifik, apalagi berbicara figur atau tokohnya, belum sampai sana sih. Mas, elektabilitas Mas Ahaye meningkat di berbagai survei. Nah, ini semakin memantapkan langkah untuk memaju jadi capres gitu. Saya sekali lagi masih ingin fokus untuk meyakinkan Partai Demokrat ini bekerja dengan baik dan efektif musim-musim partai. Oke, gitu ya. cukup ya. Oke, terima kasih. Isu terkini mungkin sedikit soal isu terkini kan masyarakat mengeluh harga-harga naik, masalah minyak goreng juga belum teratasi. Ya, artinya itu realitas yang ada hari ini. Gitu. Ada beberapa komoditi hari ini sedang bergerak maju, dan saya pikir ini menjadi hukum pasar seperti biasa ya. Menghadapi puasa selalu ada pergerakan kenaikan harga komoditi, dan insya Allah nanti tengah puasa akan menurun, dan nanti dihadap Lebaran itu akan menurun lagi, ya, akan naik lagi. Dan ini fungsi pemerintah untuk melakukan kontrol itu ya. Tadi terkait dengan koalisi.